karena dia benar-benar menderita selama dirasuki itu, entah dirasuki, entah gangguan jiwa, kan kita tidak tahu. Ini aku menceritakan secara apa adanya. Nanti kalian sendiri yang menentukan, kalian sendiri yang berpikir apakah ini sebenarnya kasus medis atau ini benar-benar kasus kerasukan. Halo Sobat Super, apa kabar? Wih, lama kita tidak berjumpa, saya habis kena COVID ini. Oke, langsung saja. The Exorcism of Emily Rose. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian, terutama yang angkatannya aku, udah nonton film ini. Film ini keluaran tahun 2005. Itu dibintangi oleh Jennifer Carpenter. Kalau kalian tahu series Dexter, ini yang main jadi Deborah Morgan. Nah, film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi tokohnya itu si Emily Rose ini ceritanya dia kerasukan setan. Kemudian dilakukanlah ritual exorcism itu untuk mengusir arwah atau mengusir setannya itu. Nah, pada akhirnya Emily Rose ini meninggal. Nah, masalahnya kemudian si pendeta dan orang tuanya itu dituntut karena dianggap menyebabkan si Emily Rose ini meninggal. Nah, tapi kali ini aku bukan mau membahas tentang filmnya, tapi aku mau membahas kisah nyata yang menjadi dasar dari film ini, karena film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi nama asli dari Emily Rose ini adalah Anneliese Michel, atau lengkapnya itu Anna Elizabeth Michel. Anneliese itu kayak nama panggilannya. Dia itu seorang wanita kelahiran Jerman. Dia lahir tahun 1952. Nah, dia itu tumbuh di Bavaria atau di bagian Jerman Barat. Nah, hidupnya itu biasa-biasa aja. Tapi pada umur 16 tahun dia pertama kali mengalami yang namanya blackout. Bukan kayak pingsan gitu, tapi lebih ke nggak sadar gitu loh. Dia itu kayak, pernah dengar sleepwalking nggak? Jadi orang tidur sambil jalan, jadi orang jalan sambil tidur gitu. Dia itu benar-benar nggak inget apa yang terjadi, apa yang dia lakukan. Tapi menurut kesaksian temennya itu dia kayak trance gitu loh, lagi kayak diposes atau kerasukan gitu, kayak bukan dia. Nah, kemudian setahun kemudian kejadiannya terulang lagi, tapi kali ini lebih heboh gitu. Jadi dia tiba-tiba terbangun, sekujur tubuhnya basah keringat, sampai juga kejang-kejang gitu, kayak gitulah. Pokoknya kejang-kejang hebat, tidak terkendali. Akhirnya dibawalah sama orang tuanya ke neurologis. Di sana, di neurologis ini, dia didiagnosa mengalami yang namanya temporal lobe epilepsy. Rasanya tahu ya epilepsi itu apa? Ayan itu namanya epilepsi. Temporal lobe itu bagian otak yang ini namanya temporal lobe yang di belakang telinga ini. Nah, epilepsinya menyerang bagian itu, atau kita TLE aja ya biar gampangan, TLE lah biar lebih Indonesia. Secara umum TLE ini memang menyebabkan yaitu tadi kejang-kejang, kemudian ada juga efeknya memory loss atau kehilangan fragmen-fragmen ingatan. Itu bukan kayak lupa segala-galanya, tapi ada bagian-bagian tertentu dalam ingatannya itu yang hilang. Kemudian yang utama itu juga sering menyebabkan halusinasi auditori atau halusinasi pendengaran. Kadang-kadang juga bisa halusinasi visual, jadi kayak ngelihat sesuatu padahal nggak ada. Nah, kemudian dia habis dari neurologis itu dikasihlah dia obat kan. Nah, awalnya ya normal aja, obatnya bekerja lah. Nah, masalahnya semakin lama kondisinya itu semakin memburuk. Jadi lama-kelamaan obatnya ini nggak ngefek gitu loh. Kondisinya semakin parah. Dia mulai sering melihat wajah-wajah setan, sering mendengar bisikan-bisikan yang aneh-aneh gitu loh. Nah, bisikan-bisikan ini aneh-aneh lah omongnya. Dibilang bahwa kamu itu orang yang sudah dikutuk, kamu itu akan membusuk di neraka, yang kayak gitu. Bahkan yang paling parah, dia kemana-mana dia ngelihat wajah-wajah setan. Gila, merinding pak, lihat gak ini? Merinding. Ini dia kemana-mana dia melihat wajah-wajah setan gitu dan mendengar, bahkan ketika dia sedang berdoa. Bayangkan orang lagi ke gereja, lagi berdoa, dia ngelihat wajah setan di mana-mana. Dia juga ngelihat, wah percuma kamu berdoa, pokoknya kamu akan membusuk di neraka karena kamu sudah dikutuk segala macam itulah. Dari situlah dia mulai
berpikiran bahwa wah, ini kondisi yang aku derita ini bukan soal medis, ini pasti aku benar-benar possessed. Possessed itu istilah di barat, kalau di sini kayak kerasukan gitu, ada yang menguasai jiwaku gitu. Nah, karena dia mulai merasa bahwa ini bukanlah kondisi medis, tentunya karena dia seorang Katolik, dia minta tolong ke pendeta kan. Nah, di awal-awal semua pendeta yang dia temui itu semua menolak. Dia bilang, oh enggak, ini kamu sakit medis, ini kamu lanjutkan pengobatannya atau cari dokter lain kayak gitu. Karena tidak ada yang mau membantu, kondisi dia makin parah. Waduh, itu benar-benar sudah tidak seperti manusia normal. Bayangkan dia di hadapan umum itu dia ngerobek bajunya. Dia ini cewek, dia ngerobek bajunya. Dia sering kayak makan batu gitu loh, sampai ditelan beneran. Kemudian dia suka merayap di bawah meja. Terus dia suka menggonggong kayak anjing, makan laba-laba itu hidup-hidup dimakan beneran. Terus pernah juga ada burung mati dia ketemukan, itu digigit kepalanya. Waduh, ini pokoknya sudah bener-bener gimana ya, kayak bener-bener kerasukan gitu. Nah, suatu ketika pada akhirnya ketemulah dia dengan pendeta yang namanya Ernst Alt. Aduh, bacanya gimana ini kan, soalnya ini pronunciation Jerman ya, anggap aja gitu, Ernst Alt. Dia sampai menulis pesan, I'm nothing. Everything about me is vanity. What should I do? I have to improve. You pray for me. Jadi aku ini bukan apa-apa. Semua tentangku itu adalah kehampaan. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin sembuh. Tolong berdoalah untukku gitu. Karena dia benar-benar menderita selama dirasuki itu, entah dirasuki, entah gangguan jiwa, kan kita tidak tahu. Ini aku menceritakan secara apa adanya. Nanti kalian sendiri yang menentukan, kalian sendiri yang berpikir apakah ini sebenarnya kasus medis atau ini benar-benar kasus kerasukan. Nah, kemudian kondisi si Annelies ini diamatilah oleh sang pendeta ini, si Ernst Alt ini. Akhirnya singkat kata pendeta ini percaya bahwa memang betul ini kasus possession, kasus kerasukan. Dia pun melapor ke gereja tempat dia dinas. Dia menyebut bahwa wah, ini kondisi Annelies ini sudah kritis, ini bukan penyakit medis, dia perlu bantuan segera. Nah, akhirnya oleh gereja, akhirnya ditunjuklah seorang pendeta lokal namanya Arnold Rens untuk menangani kasus ini, untuk melakukan ritual exorcism atau ritual pengusiran setan. Nah, sebenarnya kan ritual pengusiran setan ini di mana-mana ada, di Afrika, di Indonesia apalagi. Cuma biasanya ritual semacam ini sifatnya itu lebih ke kultur atau budaya. Sedangkan kalau ritual pengusiran setan yang ini dia lebih sifatnya resmi. Resmi itu dalam artian di bawah lembaga keagamaan, dalam hari ini gereja Katolik di sana gitu. Nah, sejak itu dimulailah ritual pengusiran setan itu selama 10 bulan itu sampai total 67 kali dilakukan ritual ini. Waduh. Selama ritual ini, satu ritual itu bisa sampai 4 jam. Selama sesi ritual ini kondisinya bukannya membaik, tapi malah memburuk. Ini aku akan putarkan di akhir video ini sebagian dari rekaman suara yang terjadi di ini ya, selama ritual itu ya. Nanti kalian bisa putuskan kalian mau dengarkan atau enggak. Nah, kembali lagi kondisi si Annelies ini benar-benar memburuk. Dia tidak mau makan, wah jerat-jerit. Dia makan batu, makan serangga, kayak kadang-kadang kan ada semut itu lewat itu dimakan. Dia garuk-garuk tembok itu sampai luka ini tangannya, garuk-garuk tembok. Kemudian kepalanya dijedot-jedotin ke tembok. Pokoknya aduh, parah deh pokoknya. Nah, pada akhirnya sungguh malang. Jadi pada Juli 1976 akhirnya Annelies ini meninggal. Menurut pendeta Arnold, dia menghadapi kasus demonic possession yang sangat berat atau kerasukan setan yang sangat berat. Bahkan terungkap selama proses ritual ini itu ada 6 setan yang saling berebut ingin menguasai tubuh si Annelies ini. Itu ada Lucifer, ada Cain, ada Judas Iskariot, ada bahkan Adolf Hitler, kemudian ada Nero, ada Fleischmann. Fleischmann ini kayak
pendeta jahat dari sekitar abad ke-16 itu. Nanti bisa di Google siapa itu Fleischmann ya. Pendeta Arnold ini juga mengklaim bahwa sesaat sebelum kematiannya si Anneliese ini sudah terbebas. Jadi walaupun dia menderita, sekali lagi menurut si pendeta Arnold, sesaat sebelum dia meninggal dia sudah sembuh dari kerasukan ini. Nah tentunya kalau dari sisi medis itu kan jenazahnya diotopsi. Kalau dari sisi medis penyebab kematian dari Anneliese ini adalah malnutrisi, karena dia kan seperti yang aku bilang dia menolak makan selama hampir setahun itu, selama 10 bulan itu dia kekurangan nutrisi parah, dehidrasi, bahkan juga ada terjadi pneumonia. Bahkan itu tulang lututnya ada remuk karena proses yang namanya genuflection. Genuflection itu adalah proses berlutut kayak orang lagi sembahyang itu. Nah dalam ritual itu dia dipaksa berlutut terus menerus, jadi sampai lututnya itu retak gitu loh. Jadi itu jadi infeksi segala macam. Makanya kemudian kasusnya diangkat ke meja hijau karena ada semacam tindakan yang walaupun tidak disengaja tapi mengakibatkan orang kehilangan nyawa begitu. Nah aku nggak akan terlalu banyak membahas proses peradilannya. Ini tentunya ada kontroversi dari segi medis seperti ini, tapi dari segi gereja seperti ini kan. Kalau ingin melihat proses peradilannya itu seperti apa, nonton aja filmnya langsung di Exorcism of Emily Rose. Walaupun tidak persis sama, tapi kurang lebih argumen-argumen itu ya seperti yang ada di film itu. Nah itu tadi kisah dibalik Emily Rose itu. Jadi kisahnya si Anneliese ini, memang kasus Anneliese ini sangat mengundang kontroversi dulu, karena dianggap di satu sisi menganggap ritual pengusiran setan itu adalah ritual yang sudah ketinggalan zaman karena tidak ada dasar sainsnya. Tapi dari sisi gereja mereka meyakini bahwa kasus ini memang kasus demonic possession atau memang kerasukan setan. Kita hanya bisa membaca sejarah kan. Aku nggak bisa menentukan bahwa ini memang kasus epilepsi doang atau ini beneran kasus possession. Apa yang terjadi sebenarnya aku nggak tahu. Cuma kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini sebenarnya kasus medis atau seperti yang diyakini gereja ini memang kasus kerasukan setan? Silahkan di komen. Kalau ada mungkin topik tertentu, misteri tertentu yang kalian ingin aku bikinkan kontennya, silahkan komen, nanti aku bikinkan. Oke, ciao, sampai jumpa. So, dass an die meisten Leute rankommt. Kapiert? Noch mehr. Als Maul. Noch mehr. Wie soll er am Maul halten? Noch mehr sagen. Die Schwester müsse in ihrer Ordenskleidung sehen. Noch mehr.